apa sih sebenarnya pencapaian Pak Harto kalau kita lihat dalam perspektif pencapaian Soekarno. Tetapi orang tidak bisa memungkiri bahwa tanpa Churchill mungkin Hitler sudah menaklukkan Eropa dan bertahan sekian dekade. Kalau tidak karena Churchill menginspirasi bangsa Inggris untuk bertahan melawan Hitler, itu kan jasa besar. Tidak mengurangi, tidak menafikan atau menyembunyikan kelemahannya, membuat kita terinspirasi bahwa dalam situasi yang desperate ada seorang yang menjadi pelita. Itu kan pahlawan gitu loh. Penting dicatat dan diingat, tetapi jangan dikaitkan sebagai dosa Soeharto yang membuat kita lupa menghargai bahwa SD Impres itu penting banget. Kalau Lee Kuan Yew di Singapura dengan sadar setelah 20 tahun bilang saya nggak bisa lagi, saya mundur teratur dengan bertahap. Kalau Pak Harto melakukan itu pada akhir tahun 80-an, dia mungkin kita sebut sempurna. Sejarah Indonesia modern ini adalah dua tokohnya terbesar, satu Soekarno, satu Soeharto. Akhirnya Soeharto menjadi pahlawan nasional, dan ini kemarin cukup rame di medsos, di media lah ya, menjadi percakapan. Ada pembelahan pro kontra yang lumayan intens gitu. Dan ya bukan hanya Soeharto, kan ada 10 ya, tapi yang menjadi fokus keramaian itu soal Soeharto itu. Nah, saya bersama Celi ini. Cel, ini kan soal pahlawan ini gimana sih kita memaknainya ini? Ya. Bagaimana what it means kita punya pahlawan gitu, pahlawan nasional, Cel. Dalam konteks Indonesia ya, Indonesia modern lah gitu. Karena sebelumnya kan zaman SBY kan Bung Karno menjadi pahlawan nasional kan. Sekarang ada 10, ada Pak Harto, ada Gus Dur. Ya, diberikan kan ada 10 orang. 10 orang. Harto, Sarwo Edi, terus Mokhtar Kusumaatmadja dan lain-lain. Nah, kita kan pengen menaruhnya dalam lanskap yang lebih luas. Jadi ini apa sih sebenarnya? Ya memang yang paling besar kontroversinya kan Pak Harto kemarin ya, Soeharto, presiden kedua. Wajar kalau ada kontroversi, ya biasa kan. Tapi sehat lah dalam demokrasi kalau ada pembicaraan yang seksama. Berbicara secara seksama kan tidak bisa hanya dari sudut yang tertentu, tapi kan dari berbagai sudut, pro dan kon kan. Nah memang, tetapi harus kita ingat juga bahwa kalau kita memberi konsepsi kepahlawanan kepada seorang tokoh, kan sebenarnya bukan semata-mata berbicara tentang masa lalu. Betul bahwa penghargaan terhadap masa lalu atau tokoh di masa lalu, tetapi kan tujuannya lebih ke depan. Kita mau Indonesia ini atau generasi muda Indonesia ini berjalan ke arah mana dan terinspirasi oleh contoh seperti apa. Jadi pahlawan bukan kata benda begitu aja, tapi saya mau bilang kata kerja, tapi kan bukan itu maksudnya. Tetapi dia bukan sebuah konsep statis, tetapi dan juga bukan konsep ke masa lalu, tetapi justru konsep ke masa depan. Karena itu penting sekali bagi generasi muda kita untuk tahu dalam konteks Indonesia modern ini siapa tokoh-tokoh terbesar dengan jasanya seperti apa yang pantas untuk menjadi pelita ke depan. Mengingatkan kita Indonesia seperti apa, kenapa kita sampai seperti ini hari ini dan kita mau berjalan ke depannya apa. Karena itu dalam konteks besar itu, bagi saya dua tokoh dan pahlawan terbesar Indonesia modern, yang satu Soekarno pasti, proklamator, pemberi inspirasi tentang negara kebangsaan dengan Pancasila sebagai konsep operasionalnya dengan pidato yang brilian. Dan yang kedua Soeharto, ya. Soekarno dan Soeharto, yang satu peletak nation state Indonesia modern, negara kebangsaan, yang satu tokoh yang membuktikan bahwa negara kebangsaan ini bisa memiliki pemerintahan modern yang berjalan, yang successful government dengan segala kelemahannya. Kita kan termasuk generasi aktivis yang mengkritik Soeharto pada zamannya, tahun pertengahan 80-an. Kita menyadari berbagai kelemahannya. Tetapi bagi generasi muda Indonesia perlu sadar juga bahwa Pak Harto lah
tokoh pemimpin pertama yang membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia itu bisa berjalan menjawab beberapa tantangan fundamental nanti kita bicarakan yang ditinggalkan oleh Soekarno. Ya, Soekarno berhasil nation state, tetapi dia gagal menjalankan kaidah-kaidah ekonomi modern dan pemerintahan modern. Ya, setelah perubahan besar dengan korban yang cukup besar, Soeharto memimpin pemerintahan dengan berbagai kelemahan, tetapi dia berhasil dalam beberapa hal yang fundamental dan patut dipuji dan membuat kita berkata bahwa oke, Indonesia is not a failed state seperti banyak negara di Afrika dan di Asia dan Amerika Latin, tetapi a relatively successful state. Nah, ini yang menjadi modal kita menuju reformasi yang sudah kita 25 tahun alami dan kemudian ke depan. Jadi kira-kira potret besarnya itu kita diskusikan apa sih sebenarnya pencapaian Pak Harto kalau kita lihat dalam perspektif pencapaian Soekarno. Sekali lagi tanpa mengurangi jasa Gus Dur yang juga diberikan gelar pahlawan nasional, atau Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, atau tokoh-tokoh lainnya Sarwo Edi, Marsina dan kawan-kawan. Nah, soal kelemahan itu, kalau Bung Karno itu kan ketika menjadi pahlawan nasional oleh SBY kan nggak terlalu kontroversial. Bu Soeharto walaupun kalau tahun 70 atau tahun 80 masih kontroversial karena orang masih mengingat kelemahannya pada tahun 60-an. Nah, yang Soeharto ini kan kontroversialnya lumayan keras ya, bukan hanya lumayan keras lah, cukup keras, bermacam-macam. Terutama misalnya soal kan dia masih ingat orang tentang 66 lah ya, sekian ratus ya transisi itu. Terus kemudian reformasi ya, dia jatuh kan karena reformasi. Masa dia jadi pahlawan itu. Terus juga track recordnya tentang HAM itu kan yang menjadi persoalan kan. Terus kemudian image yang muncul kalau Soeharto jadi pahlawan berarti yang memperjuangkan reformasi jadi mengkhianat dong. Kan, itu gimana cara membacanya menurut kan menjadikan seorang tokoh sebagai pahlawan tidak dengan sendirinya mengatakan bahwa tokoh tersebut adalah tokoh yang tidak pernah punya kesalahan atau tokoh yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kan, termasuk para pahlawan besar. Kan saya sering kasih contoh kalau diskusi dengan teman-teman. Kalau di Amerika Serikat kan salah satu pahlawan terbesarnya kan Thomas Jefferson, penulis deklarasi kemerdekaan Amerika. Kata-katanya dikutip sampai sekarang bahkan oleh Pak Prabowo dalam pidato di PBB bulan lalu kan mengutip life, liberty and the pursuit of happiness. Itu kan kata sakti deklarasi kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson, pahlawan besar. Kalau ke Washington DC, dia punya monumen besar tuh di depan White House. Tapi kan dia bukan tokoh tanpa salah kan. Misalnya musuhnya pada saat itu yang terbesar, musuh politiknya namanya Alexander Hamilton, juga pahlawan Amerika, tapi tidak menjadikan Alexander Hamilton sebagai pengkhianat kan. Dia tetap pahlawan, tapi kan berbeda cara melihatnya. Dan sekarang juga generasi muda Amerika sering mengingatkan Thomas Jefferson itu kan punya budak. Bahkan salah satu budaknya namanya Sally Hemings itu dihamilin oleh Thomas Jefferson, punya anak di luar nikah. Banyak kelemahan hal, tetapi apakah hilang jasanya sebagai penulis deklarasi kemerdekaan Amerika dengan kata-kata yang terus menjadi sumber inspirasi Amerika sampai hari ini? Kan tidak. Demikian pula kalau di Eropa Churchill banyak kelemahan, sikapnya terhadap India, sikapnya terhadap kaum sosialis, itu banyak kesalahannya dalam Perang Dunia Pertama di daerah Anatolia Turki. Yang membuat dia kemudian sampai mengasingkan Gallipoli diasingkan. Banyak kesalahan. Tetapi orang tidak bisa memungkiri bahwa tanpa Churchill mungkin Hitler sudah menaklukkan Eropa dan bertahan sekian dekade. Kalau tidak karena Churchill menginspirasi bangsa Inggris untuk bertahan melawan Hitler, itu kan jasa besar. Tidak mengurangi, tidak menafikan atau menyembunyikan kelemahannya, tapi membuat kita terinspirasi bahwa dalam situasi yang desperate ada seorang yang menjadi pelita. Itu kan pahlawan gitu loh. Jadi pahlawan itu bukan kata mati, tetapi sebuah tindakan atau sikap kepahlawanan dalam
menghadapi tantangan zamannya. Kan itu. Nah, karena itu untuk seorang Soeharto, misalnya gampangnya begini hal, untuk mengertinya nih. Ya. Kalau Soeharto tadi Kak Soekarno setelah nation state berdiri menjadi pemimpin besar revolusi, di situ banyak kelemahan. Itu banyak kesalahan Soekarno tahun 60-an. Ya. Apalagi menjelang akhir ya. Apalagi menjelang akhir. Syahrir ditahan, segala macam. Apa kan banyak termasuk sekali sikap pribadi yang dengan kaum wanita. Oke. Itu kaum wanita sendiri kan mengkritik itu. Iya. Tanpa mengurangi kebesaran Soekarno ya. Kehebatan dia dalam orasi. Tetapi banyak kelemahan, salah satunya warisan Soekarno yang dihadapi oleh Soeharto adalah 80% manusia Indonesia buta huruf. 80%, tidak berubah banyak ketimbang zaman penjajahan. Karena itu pada saat awal Soeharto memimpin pemerintahan dan kebetulan ada bonanza minyak, dana terbesar salah satunya pengeluaran pemerintah adalah membangun SD Impres di mana-mana seluruh Indonesia, membangun SMP Impres. Ya. Dan upaya ini oleh salah seorang ekonom Amerika namanya Esther Duflo ditulis jadi disertasi dan penelitian yang bagus sekali sehingga dia mendapat hadiah Nobel dalam dunia ekonomi. Belum lama, satu dekade yang lalu. Nobel ekonomi loh. Itu salah satu. Sehingga generasi muda Indonesia sekarang lihat banyak universitas, bisa baca tulis segala macam. Salah satunya adalah jasa seperti itu. Pada tahun 80-an ketika krisis minyak terjadi, Pak Harto bilang oke, Indonesia ekonominya harus dimodernkan, dibuka, dideregulasi. Pak Wijoyo CS, Profesor Wijoyo dan kawan-kawan termasuk Pak Sumitro, satu dekade melakukan upaya deregulasi ekonomi, peningkatan ekspor, industrialisasi mulai berjalan dengan sangat baik, peningkatan ekspor meningkat, membuat Indonesian economy menjadi lebih modern, terbuka, dan berjalan dengan baik. Sekali lagi, menjadi fondasi bagi successful state, bukan fail states. Itu penting tuh. Kalau kita mewarisi fail states dari Soeharto, Orde Baru itu fail, maka sekarang ini mungkin bukan demokratisasi, bukan berdebat tentang bertumbuh 5, 6, 7%, tetapi kita perang sipil di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, penderitaan yang kelam di mana-mana, kan itu. Ya. Misalnya failed state itu kalau misalnya waktu itu ada Sudan itu sampai sekarang masih perang sipil. Iya. Gitu loh. Awal tahun 70-an kan ada berkah minyak gitu kan, Cel. Itu kalau dipakai bukan untuk luxury, pembangunan untuk gitu ya, ekstraksi, itu kan mampus kita. Iya. Meskipun tetap ada bocor-bocornya. Tetap banyak kan ya, ada bocor. Nggak bisa menciptakan negara dalam 2-3 tahun yang bagus kan. Tetapi intuisi Pak Harto pada saat bonanza minyak membangun SD Impres, membangun SMP Impres, membuat Palapa tahun 78, membuat jalan tol Jagorawi awal tahun 80-an, yang ditiru Malaysia, ditiru Cina, dengan segala kelemahan Pak Harto, kita angkat topi pada upaya itu. Kalau dia seperti Fidel Castro, kalau dia seperti Kim Jong Un, kalau dia seperti Idi Amin di Afrika, mampus kita. Pak Harto barangkali on second thought tidak sebagus Lee Kuan Yew, atau orang bilang barangkali pemimpin yang brilian yang lainnya. Tetapi dia bukan Idi Amin dan dia bukan Fidel Castro. Dia pemimpin yang basically bisa melihat pada saat-saat kritikal jalan mana yang lebih baik bagi Indonesia. Itu yang kita terima kasih Hal. Sekali lagi tanpa mengurangi berbagai kelemahannya. Kan kita generasi mahasiswa yang mengerti sistem otoritarian seperti apa dan kita mengkritiknya. Dan termasuk juga banyak teman kita jadi korban. Saya dalam skala saya sendiri kecil juga korban. Saya nggak bisa jadi pegawai negeri pada saat saya lulus dari UGM kan, karena aktivis mahasiswa. Tapi we understand, sejarah kan selalu berjalan, tidak semuanya baik. Nah, soal transisi, bagaimana komunisme dihajar dengan korban yang begitu besar, memang ada perdebatan. Di satu pihak orang seperti Ben Anderson berkata bahwa korbannya hampir 500.000 orang dengan orkestrasi dari
tentara, Ya. di mana Pak Harto bukan innocent bystander gitu. Ya. Di pihak lain ada Harold Crouch yang juga ilmuwan yang seksama meneliti ini berkata bahwa korbannya tidak setinggi itu, dan yang terjadi sebenarnya adalah bagian dari perang sipil tingkat lokal, Islam, komunisme, NU, ya gerakan. Ini kan sejarah panjang pertentangan hijau dan merah di Indonesia kan dari tahun 50-an gitu loh. Tetapi jangan salahkan Soeharto buat itu. Dia tidak ada bukti bahwa dia mengorkestrasi itu. Kalau dia mengorkestrasi itu lain soal. Kan sama dengan misalnya kalau di Eropa bagaimana Hitler mengorkestrasi genosida. Itu kan beda itu. Kalau ini kan dia letupan dari berbagai periode konflik yang panjang yang kemudian meluap dalam satu ketika ada vakum kekuasaan gitu loh. Nah itu bagi saya penting dicatat dan diingat, tetapi jangan dikaitkan sebagai dosa Soeharto yang membuat kita lupa menghargai bahwa SD Impres itu penting banget bagi Indonesia tahun 70-an 80-an. Bagi kita sekarang karena ada modal literasi dan kemampuan untuk membaca dan menulis. Palapa penting, jalan tol yang dimulai penting, dan decency in government sebagai sebuah soft authoritarianism. Itu bedanya tuh. Tetapi developmental soft authoritarianism yang relatively successful. Yang memuji kita bukan kita sendiri. Yang memuji kita itu lembaga internasional seperti Bank Dunia, FAO, bahwa Indonesia is part of Asian miracle. Itu Orde Baru dengan segala kesalahannya. Sebelum kita lanjutkan, Cel, saya ingin memberikan lagi-lagi nih informasi dan ajakan kepada pemirsa, viewers, untuk datang ke Perpustakaan Freedom Institute yang bertempat di Jalan Rasuna Said, ya. Wisma Bakri. Di situ banyak sekali koleksi, termasuk yang kita bicarakan ini, Cel, tentang Soekarno, Soeharto, Orde Baru, perdebatan Ben Anderson dengan Harold Crouch tentang peristiwa 65 gitu ya, 30 SPKI, pembunuhan atau perang sipil. Ya, karena koleksi Perpustakaan Freedom itu kan sejak dulu dan masih bertambah sampai sekarang itu kan politik, ekonomi, sosial, budaya, filsafat, sejarah, sastra, dan jurnal-jurnal, ya, langganan jurnal, majalah-majalah juga, dan internet gratis. Jadi dan semuanya gratis. Jadi oase gratis untuk memperluas wawasan di tengah ibu kota Jakarta yang membutuhkan hal semacam itulah, publik Jakarta, ya, publik Indonesia. Jadi silakan datang ke Perpustakaan Freedom Institute di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said. Oke, Cel. balik ke pahlawan. Nah, kembali ke persoalannya. Jadi yang juga membuat rame itu kan narasi yang dikembangkan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon, yang kita juga aktivis tahun 80-an juga. Iya, dia dulu ISAFIS, dia di international politics. Betul, ya. Dan narasinya itu memberi kesan seakan-akan Soeharto itu nggak salah gitu loh. Jadi dia mendinai soal 65 gitu ya. Terus kemudian soal itu, Cel, pemerkosaan apa. Jadi dia memberi kesan bahwa Soeharto ini nggak ada salahnya gitu. Itu yang membuat kemudian publik marah gitu ya, karena ini luka juga, orang masih saksi hidup masih banyak yang terutama reformasi gitu misalnya, ya. Itu kok tiba-tiba Fadlizon ngomong gitu, narasi semacam itu yang membuat transisi kontroversial. 65, 66 itu memang tragedi ya. Saya nggak tahu apakah istilah genosida itu bisa dipakai untuk itu, karena genosida itu kan berbeda. Tetapi bahwa dia tragedi berdarah, ya, transisi vakum kekuasaan peralihan itu, ya kita sayangkan dan kita pelajari, jangan sampai kita ulang. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi ya nggak boleh dipungkiri juga. Walaupun kita catat bahwa ada perdebatan besar di situ tentang siapa, bagaimana, skalanya seperti apa. Kan di satu pihak ada scholars yang baik seperti Ben Anderson. Tetapi di pihak lain juga ada scholars yang tidak kalah baiknya, seperti Harold Crouch yang lebih itu contested claims tentang apa gitu. Nah, kita jangan whitewash itu, nggak bagus sebagai sejarah ke depan. Anak-anak kita juga perlu belajar apa
kelebihan dan kelemahan kita sebagai bangsa sehingga kita tumbuh dengan baik, mengurangi potensi kesalahan di masa depan, sekaligus memperkuat apa yang bisa kita lakukan dan pernah kita lakukan dengan baik. Karena itulah konteks pahlawan itu jangan dilupakan kan di situ. Pahlawan itu kita yang buat. Kan kita mau apa dengan Indonesia ini, kita jadikan contoh tokoh-tokoh besarnya dan kita jangan lupakan pondasinya. Itu kan sebenarnya. Jadi termasuk tahun 98 kan kita meninggalkan warisan buruk Orde Baru. Kan kita tahu tentang nepotisme, tentang ya kalau sudah berkuasa 32 tahun tidak ada manusia normal yang tidak menuju pada kelemahannya kan. Itu kesalahan terbesar Pak Harto. Terutama yang terlalu lama disebut KKN, anak-anaknya dan tak terhindarkan gitu seorang penguasa yang sudah 30 tahun, 32 tahun. Itu kan sama dengan Sultan Agung. Sultan Agung juga 32 tahun kalau saya hitung-hitung berkuasanya di Mataram kan. Kalau Lee Kuan Yew di Singapura dengan sadar setelah 20 tahun bilang saya nggak bisa lagi, saya mundur teratur dengan bertahap. Kalau Pak Harto melakukan itu pada akhir tahun 80-an, dia mungkin kita sebut sempurna, tapi kan tidak ada manusia sempurna. Udahlah, itu kelemahannya dan kita ubah kan dengan reformasi tahun 98 gitu loh. Tapi justru di situ juga masalahnya, Jal. Kan ada kesan kalau Pak Harto dipahlawankan, dijadikan pahlawan nasional. Reformasi yang tujuannya waktu itu turunkan Soeharto, adili Soeharto itu menjadi seakan-akan meaningless. Ya enggak juga gitu loh. Karena yang kita hargai pada Pak Harto yang tadi, dia bisa pada saat momen kritikal di akhir tahun 60-an dan di awal 80-an, krisis minyak 80-an, peralihan kekuasaan tahun 60-an, itu dia bisa memilih jalan yang relatif baik. Ya, secara umum menjadikan Indonesia ini a successful governing state. Itu intinya tuh kalau Pak Harto. Pak Karno memberikan nation state-nya, Pak Harto mengisi dengan pemerintahan yang modern relatif berjalan baik. Ya entah paling saya suka kan tadi 80% buta huruf menjadi irrelevant. Iliterasi itu. Masih ada orang nggak bisa baca tulis, tetapi di zaman Orde Baru selesai. Dan itu yang tadi Palapa jangan lupa. Enggak, yang pemenang Nobel Ekonomi itu loh. Esther Duflo itu yang mengapresiasi, secara khusus meneliti mengenai SD Impres ya. Kan dia nggak ada kepentingan sama kita. Nggak ingin dipuji pro Indonesia atau anti Indonesia kan, dia nulis bahwa SD Impres is one of the best policy ever dalam soal peningkatan pendidikan dan kemampuan. Kan nggak bisa kita maju kalau orangnya nggak bisa baca tulis. Bagaimana kita mau jadi demokratis, bertumbuh ekonomi dengan cepat, tenaga kerjanya dibayar semakin bagus, kesehatan semakin bagus kalau baca tulisnya nggak bisa, literasinya nggak ada, kan susah. Nah Pak Harto mungkin karena pengalaman hidupnya mengerti secara intuitif, dia sekolahnya nggak tinggi, nggak seperti Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Karno, tetapi secara intuitif dia mengerti, oh this is the right thing. Sama juga pada saat dia meminta Pak Wijoyo dan kawan-kawan, you lead the economy, iya kan? Dia ngerti bahwa ya orang seperti Wijoyo, Sadli, Emil Salim yang ngerti ekonomi modern, dia memberikan kerangka politiknya, tapi you lead the economy. Itu kita terima kasih kepada Pak Harto sampai sekarang. Anak-anak kita jangan lupa itu. Bahwa banyak kelemahannya termasuk pada ujung reformasi itu kita kritik dan kita tinggalkan, itu kita tepuk tangan pada generasi baru Indonesia. Gitu loh. Jadi bukan berarti membatalkan legitimasi dari reformasi itu sendiri ya? Bukan, justru reformasi itu bisa berhasil sampai sekarang. Kita kan awal reformasi GDP Indonesia 20.000 ya, 2.000 triliun, sekarang 23.000 triliun. Dahsyat kan? Tapi kan tidak bisa tanpa fondasi yang dibangun 30 tahun oleh Orde Baru. Sampai sekarang Indonesia ya banyak kekurangannya, tetapi dibandingkan banyak negara lain yang tertatih-tatih di berbagai belahan dunia, kita harus bangga bahwa tidak berarti kita puas dan semua sudah berhasil gitu loh, enggak. Banyak tanggung jawab dan banyak tugas ke depan oleh generasi baru Indonesia. Tapi fondasinya sudah ada nation state dari Soekarno, ada konsep governing states yang bisa berjalan di Indonesia dengan baik zaman Soeharto. Ya kita terima kasih dan kita on those foundations
kita bangun Indonesia yang lebih baik. Nah itu kan kalau di dalam sejarah klasik pra Indonesia modern kan banyak pahlawan juga. Favorit saya kan Cipto Mangunkusumo. Ya kan, itu ada Kartini, ada Diponegoro, ada Imam Bonjol, tuh nama-nama jalan yang bertebaran. Dr. Sam Ratulangi itu juga favorit saya tuh. PhD pertama dari Indonesia gitu loh. Ilmunya matematik lagi sama fisika gitu. Hebat gak orang dari Manado itu? Gubernur Sulawesi dia. Kita hargai, tapi jangan lupa ada satu lagi pahlawan yang harus kita mungkin tahun depan kita perjuangkan, namanya Karaeng Patinggaloang dan ayahnya Karaeng Matoaya. Itu juga dua pahlawan besar yang harus kita peringati menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia ke depan. Freedom Institute pernah bikin konten khusus ya. Celi pernah membahas soal itu ya. Tentang Patinggaloang dan Matoaya. Nah ini kita bahas lagi nanti lain kali. Tetapi pahlawan kan kita yang bikin hal. Sejarah kan fakta aja. Tetapi bagaimana kita mau mengartikan sekarang? Ini puisinya Hairil Anwar. Kaulah yang memberi kami arti. Kami mati muda. Kami coba tulang belulang berserakan Kerawang dan Bekasi. Kaulah yang memberi kami arti. Ini saduran dari puisi Archibald MacLeish. Nah itu kaulah yang memberi kami arti. Itulah konsepsi kepahlawanan. Kita mau mengartikan apa sejarah di masa lalu. Untuk apa? Untuk pelita ke depan. Petunjuk jalan kita mau Indonesia ini besar ke arah mana. Gitu loh kira-kira. Nah yang terakhir ini Cel, kembali ke soal Pak Harto ya. Kan ada yang bilang ada filosofi Jawa mikul dhuwur mendem jero itu loh. Jadi bagus. Kita apresiasi kebaikannya, tapi juga diakui kedosanya, kesalahannya, tapi ya sudah gitu kan. Nah, ada pernyataan Gus Dur yang menarik di salah satu acara di TV, dia bilang Soeharto tuh jasanya besar, tapi dosanya juga besar gitu. Nah, ya, orang besar kan jasanya besar, dosanya besar. Nah, itu makanya. Nah, maksud saya kan ada bilang kenapa sih harus dipahlawankan? Nah, gitu. Jadi saya pengen Celi memberikan gambaran sebenarnya pahlawan itu apa maknanya bagi kita ya. Kenapa itu penting dan juga mungkin dibandingkan dengan konteks negara lain. Ya seperti saya bilang tadi kan bahwa tergantung kaulah yang memberi kami arti kan. Kita mau mengartikan apa fakta-fakta dan tokoh-tokoh yang berperan di masa lalu. Kalau kita mau lihat dosanya ya muncul segala macam dosa. Iya kan? Kalau kita mau lihat apa sih yang paling penting yang membuat kita ini kedepannya akan menjadi successful state yang lebih baik lagi. Kan nation state harus bertahan dengan prinsipnya tadi negara kebangsaan dan Pancasila. Itu dari Soekarno. Kita harus menghargai bahwa negara harus bisa punya pemerintahan yang efektif, ya, termasuk dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan. Itu Soeharto. Jadi bagi saya sejarah Indonesia modern ini adalah dua tokohnya terbesar, satu Soekarno, satu Soeharto. Tentu saja ada tokoh lain seperti Hatta, Syahrir. Sebelum kita merdeka ada Cipto Mangunkusumo, ada Kartini, itu semuanya itu pahlawan dalam pengertian itu. Bahkan juga dalam 10 nama itu ada Gus Dur. Ada Gus Dur kan masing-masing ada perannya. Gus Dur kan pembaruan bukan karena dia presidennya kalau Gus Dur kalau saya, tetapi pada saat dia menjadi intelektual, juru bicara dalam pembaruan Islam di Indonesia. Dan juga toleransi. Anti-diskriminasi. Dia selalu gandengan dengan Nurholis Majid. Dalam pikiran saya, Gus Dur dan Nurholis Majid adalah dua tokoh yang menjawab tantangan Bung Karno waktu di pembuangan. Perlunya pembaruan Islam. Jadi Soekarno dalam pembuangan, in exile. Nah, intinya itu. Nah, kalau saya ingat lagi apa kata Isaiah Berlin, ini salah satu filsuf favorit saya, Isaiah Berlin. Dia berkata bahwa politics is about proportion. Ini kan bagian dari politik besar ya. It's about proportion. Ya, kita mau proporsinya apa nih? Kita berbicara dengan konsep kepahlawanan gitu loh. Apakah kita menulis buku sejarah yang utuh tentang seseorang? Tentu saja kelemahan dan kekuatannya kita harus lihat secara bersama-sama. Tapi kalau kita bicara soal konsep kepahlawanan kan kita tidak
tidak sedang menulis telah sejarah. Kita sedang membuat konsep yang buat kita apa penting, yang paling penting untuk kita kenang di masa lalu dan kita jadikan pelita di masa depan. Jadi dia konsep yang dinamis, konsep yang hidup. Gitu loh. Karena itu suatu hari seseorang bisa jadi pahlawan, tapi di hari lain dia bukan lagi pahlawan. Tetapi bagi kita yang paling penting kalau kita memilih dua tokoh terbesar Indonesia, siapa yang paling penting mewaris apa yang membuat kita memiliki negara bangsa dan pemerintahan yang bisa berjalan. Ya bagi saya nama yang muncul ya Soekarno dan Soeharto. Sekali lagi dengan segala kelemahan dan kekurangan masing-masing. Gitulah kira-kira. Terima kasih Celi. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di obrolan Freedom Institute berikutnya. Kita akan membahas nanti tentang Joel Mokyr, pemenang Nobel Ekonomi. Ya, kita membahas buku-buku lagi ya. Culture and Growth. Culture and Growth.